Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua di tengah pandemi COVID-19 dan kita masih harus tetap mencegah Dua warga Indonesia penyebaran. yang Juru bicara Satgas baru yang kami dapatkan satu lagi jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 positif COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Akan sampai kapan kondisi ini terus berlanjut? Apakah memang benar-benar tidak dapat dihentikan? Atau hanya keajaiban saja yang dapat mewujudkannya? Entahlah, sudah berbagai upaya dilakukan namun faktanya kondisi tidak menunjukkan perubahan yang dominan. Apakah karena pemerintah yang kurang becus dalam menyikapi hal ini? Atau masyarakat yang enggan untuk mematuhi aturan? Virus merupakan materi genetik yang diselubungi oleh lapisan protein atau disebut kapsid dan hidup pada sel inang. Berdasarkan definisi tersebut, virus dikategorikan bukan termasuk makhluk hidup. Adapun ciri-ciri virus yaitu 1. Tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. 2. Tidak dapat melakukan replikasi tanpa sel inang. 3. Tidak tumbuh. Dan 4. Tidak merespon lingkungannya. Sing cataken kudiken kutil. Sedangkan, seperti apa yang kita ketahui sekarang ini di seluruh dunia sedang menghadapi kondisi pandemi global terkait virus corona. Hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Virus corona pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Saat itu diketahui virus corona menjangkit ibu 64 tahun dan anak perempuannya 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona karena telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi positif terkena virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Sampai video ini dibuat, kasus positif corona di Indonesia telah mencapai 1.604.348 orang, pasien sembuh 1.455.065 orang, dan 43.424 orang meninggal. Tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, virus corona berdampak pada seluruh bidang kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi hingga pendidikan. Tentunya, kita tidak bisa hanya tinggal diam, tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata maupun kalimat seruan pencegahan corona. Namun, harus ada langkah nyata dan perlu kesadaran masyarakat secara bersama agar dapat berjalan efektif. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan protokol 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Tentunya, jika protokol 5M ini hanya dijalankan oleh beberapa individu saja, maka hal tersebut tidak akan memiliki andil yang besar dalam pencegahan penularan virus corona. Maka, dengan itulah perlu adanya suatu gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melakukan germas. Gerakan masyarakat hidup sehat. Maka bukan tidak mungkin pencegahan penularan virus corona dapat segera dihentikan. Masyarakat harus terbiasa dalam menjalankan germas di masa pandemik seperti saat ini. Seperti berolahraga dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan, istirahat dan cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menjaga kadar cairan dalam tubuh, minum air putih 8 gelas per hari, dan tidak merokok. Dengan disiplin menjalankan germas, maka mata rantai penularan virus corona dapat segera terputus dan kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.